apa senyum? Ini saya lagi ceramah, di depan saya sebaris merengut semua. Asal saya lihat ada merengut. Kira-kira saya ceramah jonjong nggak? Saya paling nanya panitia, itu orang makhluk kok bukan sih? Gampang pakai bahasa-bahasa sehari-hari nih supaya kita timbul bahasa senang. Padahal itu nggak ada artinya apa-apa. Kita naik motor berdua nih, naik motor dari sini mau ke Pondok Gede. Yang naik motor udah jalan nggak lama sampai perapatan sampai Sahabat itu udah gerimis. Cuman bahasa nyenangin orang doang. Katanya yang bawa motor begini ngomong, Romana gerimis nih. Yang belakang nyaut, iya, Romana mau hujan. Kan tolol dua-duanya. Orang udah tau mau gerimis mau hujan, nggak perlu jadi ngomong berdua-dua. Saking pengen nyenangin orang tuh gampang, nggak usah ribet-ribet. Amalan kita, ya sama belum bisa tahajud, kalau belum nyanggup jangan, banyakin aja udah nyenangin orang lain, selesai udah. Kalau kita belum bisa nyenangin orang lain, satu kuncinya, jangan pernah nyakitin perasaan orang lain, selesai udah Pak. Sekarang kita sembahyang, orang nanya kagak, bantuin kagak, bahasa ujung nggak Pak? Mampus lo, ibadah doang rajin kagak ngam orang. Maka sering kalau di mana tempat saya bilang ada ibadah yang memang secara hubungan manusia itu bisa ngangkat derajat orang, ada hubungan dia kepada Allah tapi jatuh harkat derajatnya karena kesombongannya. Ada orang nih rajin banget, sering banget saya bilang, rajin banget ke musola, rajin betul ke masjid. Orang belum pada datang, dia jam 10 pagi udah datang ke bangkok. Ngebut. Ada orang apa nih, orang tua nih, rajin banget semuanya tetangga tuh. Yang atuh udah tua, rajin ke masjid, yang atuh anak muda. Ini jangan kata sih ke masjid, kan jeblok tiang masjid belum pernah ada anak muda. Kan orang Islam ada yang begitu. Jangan ngomong banyak apa udah. Mana menerus aja sih. Enggak, orang Islam kan ibadahnya macam-macam. Sembayangnya ada yang harian, tahunan, ada yang mingguan, ada yang jangan pakai dikata apa-apa biarin. Emang orang belum doyan. Kita juga dulu lagi belum doyan kasih makan apa juga kagak doyan. Nah ini orang yang tua nih punya pun rambutan, yang anak muda punya pun rambutan. Lewat kita nanya nih laki-laki nih yang lebih tobat di masjid, rambutan cakep kong, boh 30 tahun gua nanam, belum gua siram, belum gua pupukin, belum gua paker. Kita mah sebenarnya ngomong rambutan bagus, minta mendasar laki-laki nggak punya kolor, mau nanya rambutan bagus dia nanam di bawah bapak. Pengennya kita mah lagi nanya begini, lu mau tong? Pasang pantatnya kuning susah. Enggak lama, lewatin terus laki-laki. Nah, dengan anak muda nih, boy, kamu tuh banyak lain. Nyerotok tuh bocah, kalau lu doyan lu petik, jangan kata rambutannya, daunnya lu makan. Sama lu bulu kita. Nah, nggak lama nih pengumuman di musola. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal engkong Haji Anu. Wah, udah rame di kampung. Ya, kagak ada yang rajin udah di musola. Dia doang yang rajin di kampung. Kita kan udah pernah ngalamin tuh orang pelit. Nyelip kita ngomong di tengah. Rajin, pelit dengan anak gua. Enak ujungnya nggak tuh? Nggak enak. Ibadah sebenarnya nggak enak ujungnya. Nah dapat sebulan lagi, mati lagi anak muda. Diumumin lagi. Kan orang mau Pak, kadang-kadang orang berbuat baik nggak disebut, kan kekurangannya aja yang disebut. Benar? Amin tuh, dia mati, siang banget si muda, belum pernah ke masjid, belum musola. Habis tuh nih, dikuyap-kuyap, ngomongin jelek. Kita kan udah ngerasain kebaikannya. Apa kita ngomong? Lu jangan ngomong dia nggak pernah ke masjid ke musola, kira gak gablek duit gak punya rokok, kan lu dibagi sama dia. Iya juga sih, tuh ujungnya Pak. Sekarang kita mendingan berteman laki-laki ibadah rajin tapi pelit, apa anak udah nggak pernah sembahyang tapi tangannya enteng. Jawab lah. Enggak. Kita mau jujur per-peran aja udah deh, per-peran aja ya. Mendingan berteman sama tuh orang kagak pernah sembahyang tapi tangannya enteng kan? Pantes musola ada kering. Kena dah. Jadi malam hari ini ya sebetulnya dalam takjil itu ada adab-adabnya Pak. Jadi kalau kita tawa-tawa terus juga sebetulnya ngilangin adab. Menurut Imam Ghazali ini ada berapa adab yang harus diperhatikan. Yang pertama idharul hazan.
Kalau kita lagi takziah, tunjukkan rasa berduka cita. Hilang sekarang tuh Pak. Kalau kita lagi nyelawat nih, kita tawa kita kenceng-kenceng banget. Tapi kalau kita kebatan lebay, di orang nggak mau duduk sama kita. Ya kita malah Harul Hazan nunjukin kesedihan kita lagi duduk melungut aja. Kita begini aja. Ditanya ngapa lu? Nggak tahu lagi sedih. Orang juga nggak bakal deketin kita. Nggak ada adab-adabnya. Nah, salah satunya nih saya wanti-wanti. Kalau kita lagi takziah, ya udah waktunya kita lagi serius doa. Kalau waktunya kita pun tertawa, jangan sampai hilatul hadis. Persedikitkan bahasa dan ucapan kita ketika kita sedang takziah. Yang paling saya khawatirkan kita takutkan sekarang ini, kalau giliran nguburin, itu kuburan di lain tempat samping kanan kiri itu ada hak martabat yang dihargai. Jangan kalau nggak ada uzur, tidak ada darurat, jangan sekali kuburan itu diinjek-injek, dilangkah-langkahin. Kadang-kadang kita begini, ini kuburan tuh digali, kita diri di pinggir makbar orang. Itu tuh kali tuh, kita duduk Pak di makbar, sama halnya kita sudah menduduki api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk doang baik-baik. Makanya kuburan itu kalau dianggap ya udah dasaran mati, nggak ada Pak. Dalam hukum kalau seandainya tidak ada hubungan ketika seorang sudah meninggal, diatur dalam fikih memindahkan kuburan tanpa darurat, tanpa udzur syar'i dilarang keras. Gak boleh itu. Kecuali ada sesuatu yang darurat, umpama dia dikubur di tengah-tengah makam orang-orang yang memang ahli maksiat. Kuburan itu ngaruh Pak tuh. Kalau kita dempet nih, mudah-mudahan kita kuburan kita dekat orang soleh nanti. Amin. Mau karang apa nanti? Assalamualaikum. Amin mah kenceng banget gitu. Itu nih kalau kuburan kita dempet sama orang yang di ahli maksiat, dia dapat siksaan Allah. Ini kita kebagian Pak pengang kuping. Blubuk. Dan orang apa sih tangga gua? Itu kedengeran. Tapi giliran orang yang soleh di samping kita, dia dapat bagian pahala, dia dapat doa. Kita nih kalau nggak dikirimin ngiri, tapi bisa minta kita sama dia. Itu terceritakan ada satu ulama tabi'in, dia tidur di makom, bukan ngipo.